Halo semuanya, kembali lagi di video Akproy MTK 2021. Gue Hajar di sini mau ngebahas Alin lagi. Kali ini mau ngebahas transfer linear inverse sama similarities, tapi gue mau ngebahas diagonalisasi nilai eigen dulu buat nge-refresh materi sebelumnya. Jadi di sini ada soal UAS tahun 2020. Itu soalnya jika T R dimensi 3 menjadi R di ruang dimensi 3 lagi adalah operator linear yang didefinisikan sebagai berikut ini. Terus cari matriks standar A untuk yang diminta adalah A, cari matriks standar A untuk transformasi T. Yang B, tentukanlah apakah matriks A dapat didiagonalisasikan, lalu jelaskan. Terus yang C, jika A dapat didiagonalisasikan, carilah matriks P yang mendiagonalkan si A. Nah, yang pertama itu kita kan tahu nih kalau misalnya transformasi linear itu kayak gini kan. Misalnya nih ada suatu inverse nih, suatu matriks A B C D dikali misalnya X sama dengan apa gitu kan. Nah, si ini adalah si transformasinya. Nah, dari soalnya ini kalau misalnya kita dibuat matriks kan kayak gini. X1, X2. Sorry buat miring, gengs. Coba di sini. Nah, di sini tuh ditulis X1 plus 2X2 sama 3X1 plus 2X2. Nah, ini gampang banget. Berarti untuk transformasinya tinggal pakai si koefisien-koefisien ini. Jadi 1, ini 3, sini 2, sini 2. Terus dikali X1, X2. Nah, ini untuk yang A. Sekarang untuk yang B. Tentukanlah dia bisa didiagonalisasiin atau enggak gitu. Nah, itu tuh syaratnya lo harus pakai nilai eigen, pakai proses eigen gitu yang determinan lambda kali matriks identitas dikurang matriks yang udah diketahui itu sama dengan 0. Jadi matriks ini harus sama dengan 0. Jadi in 1 tetap 3, ini juga 2, tetap 2, ini lambda min 2 sama dengan 0. Nah, itu hasilnya ini dikali ini kali ini sama tadi kurang ini. Ini harusnya minus. Nah, jadi ini kita kali si lambda min 1 sama lambda min 2 itu hasilnya lambda kuadrat min 3 lambda plus 2. Karena ini dikurang ini dan ini hasilnya positif terus terjadi min, jadi dikurang 6 sama dengan 0. Ini hasilnya jadi lambda kuadrat min 3 lambda min 4 sama dengan 0. Kita sederhanain jadi lambda min 4 sama lambda plus 1 sama dengan 0. Maka nilai eigen yang diperoleh itu ada 4 sama min 1. Nah, habis itu kita cari deh basis-basisnya biar tahu dia bisa didiagonalisin apa enggak. Untuk lambda sama dengan 4 berarti kan matriksnya jadi 3 min 2 sama 2 ya kan. Lalu kita bisa ini nih kayak operasiin pakai OBD. Nanti hasilnya bakal jadi 1, 0, 2/3 sama 0. Nah, buat nyari basis itu misalin nih karena ini 0 kan, X2 nya tuh nggak ada, berarti kita misalin X2 nya itu adalah T. Ini min 2/3. Makanya satunya itu 2/3. Maka kita 2/3 T. Maka kita bisa tahu basisnya itu basis satunya itu X1 nya 2/3 sama ini 1. Lalu pas
lambda sama dengan min 1, ini yang kedua. Berarti kita dapat matriksnya itu jadi min 2, min 3, min 2, sama min 3. Oke. Kita operasiin pakai operasi baris dasar juga, ntar sih hasilnya bakal jadi 1, 0, 1, 0. Sama persis, x2 nya kita misalin, misalnya itu t, berarti x1 nya itu min t. Berarti basisnya itu sama dengan min 1 sama 1. Nah, karena kita ada dua vektor eigen nih basis ini. Untuk A yang merupakan matriksnya itu berdimensi 2 kali 2, maka karena kita ada basisnya 2 juga, ini yang 2 kali 2. Nah, jadi matriks A tadi bisa didiagonalisasikan gitu. Lalu kita coba ke soal yang C. Jika A dapat didiagonalisasikan, carilah matriks P yang mendiagonalkan si A. Itu gampang banget. Tinggal tadi basis-basis tadi tuh, jadi si matriks baru ini tinggal ini si B1 sama ini kolom 1, jadi kolom 1 dibuat B1, kolom 2 dibuat B2. Tuh, jadi hasilnya tadi berapa B1-nya? 2/3 sama 1. 2/3 sama 1. Nah, ini min 1, 1. Nah, itu untuk diagonalisasi nilai eigen. Oke, sekarang kita masuk ke transformasi linear inverse dan similaritas. Nah, ini masuk ke transformasi linear inverse karena di sini soalnya diminta in each part determine whether T has an inverse, if so find inverse-nya gitu kan. Nah, berarti kita mau tahu si matriks A ini tuh punya inverse apa enggak. Nah, pastinya kita harus cari inverse dong. Sebelum kita masuk ke sini nih, kita nyari ininya. Nah, itu tinggal gampang banget, tinggal biasa sama operasi yang dulu pernah diajarin. Si matriks A ini disampingin sama matriks identitas. Nah, itu jadinya 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0 sama 0, 0, 1. Aduh, sorry. Ini 0, 0, 1. Nah, kita mau ngubah si ini sama ngubah si ini, gue jadiin langsung aja. Itu berarti kita ini min baris 1 plus baris 3 sama min baris 2 plus baris 3. Itu hasilnya jadi 1, 0, 0, 0, 1, 0 sama hasilnya 1, 1, min 2. Terus hasil sampingnya itu jadi 1, 0, min 1, 0, 1, 1. 0, 1, min 1 sama 0, 0, 1. Kita mau ngubah ini jadi 1 terus sama eliminasiin si ini. Berarti kita min setengah B3 terus min B3 plus B2 min B3 plus B1. Itu hasilnya jadi ini jadi matriks identitas sebelah kiri. Nah, di sebelah kanannya jadi setengah min setengah min setengah sama min setengah. Nah, karena ini bisa jadi matriks identitas, berarti terbukti bahwa A bisa di-inverse. Nah, karena bisa di-inverse, tadi soalnya minta ini kan cari ini nih. Berarti tinggal kita masukin. Oh, tadi tuh si A jadi transformasinya kan, berarti gini. X1, X2, X3.
Jadi inverse-nya itu setengah min setengah setengah min setengah 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 sama min setengah dikali sama si ini yang di dalam itu. Gampang banget, tinggal di biasa operasi perkalian matriks, hasilnya jadi setengah x1 min setengah x2 plus setengah x3. Terus ini min setengah x1 plus setengah x2 sama plus setengah x3. Ini setengah x1 plus setengah x2 sama min setengah x3. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini gue mau ngelanjutin nih tentang transformasi linear inverse. Nah, berdasarkan teori 8.4.3, matriks 101 tuh pasti inverse. Tapi kalau misalnya matriksnya itu inverse, belum tentu 101. Di sini gue mau ngebuktiin, mau nyari apakah matriks ini tuh 101 apa enggak. Nah, itu tuh kayak gini. Dari matriks yang awal tadi gue tulis lagi, itu tuh harus kalau misalnya syarat matriks itu 101 atau enggak, 1-to-1 atau enggak itu dengan determinannya sama, tidak boleh sama dengan 0. Jadi kita pengen determinan si matriks A tadi itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti kalau misalnya kita tulis lagi 100 011 110. Ini kelihatan banget lewat sini aja nih, yang kolom sini yang banyak nolnya. Determinasi A itu berarti kalau misalnya kita mau ngambil ini, berarti kita tutup ini. Kita cari yang di sini aja, yang di sini nih. Berarti ini 0, berarti tinggal yang di sini doang. Jadi min 1. Karena ini min 1 tidak sama dengan 0, berarti dia 1-to-1. Berarti terbukti teorema 8.4.3 itu yang 1-to-1 pasti matriks itu terbukti. Oke, sekian untuk yang ini. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Ini ada soal dari buku rujukan Pak Fauzan. Itu tuh di bab 8.5 nomor 13. Ini tuh membahas yang similaritas. Di sini dari matriks ini diminta eigenvalues-nya sama basis dari eigenspacesnya. Lalu kita pertama nyari yang si A. Untuk mencari yang si A kita perlu tahu basis standar gitu. Nah, basis standar buat polinom itu 1, x sama x kuadrat. Lalu kita masukin deh ke T-nya. Kalau ke T-nya berarti ini 5 sama x kuadrat. Yang berarti kita masukin si 0 ini aja nih, yang ada 0-nya, karena ini kan ini nih dari sini nih. Nah, terus ini untuk yang tx berarti kita masuk ke 6 min x, karena di sini nggak ada yang 2. Berarti untuk yang tx kuadrat itu 2 min 8x min 2x kuadrat. Oke, dari sini kita dapat matriks ini nih. Itu 5, 6 sama 2. Terus ini dia nggak ada yang itu. Terus ini min 1, ini min 8. Terus
Terus ini 1, ini 0, ini min 2. Jadi itu ini deret konstanta. Ini deret baris koef x, ini baris koef x kuadrat, koefisien x kuadrat, ini koefisien x. Oke, setelah itu kita, karena ini minta eigenvalues, kita pastinya harus tahu yang determinan sama dengan 0 yang tadi itu. Jadi kita tadi lambda kali biasa identitas, nah ini tuh dikali si t yang tadi, dikurang t yang tadi sama dengan 0. Jadi kita tulis sama yang tadi itu, ini 5, sini 0, sini min 1. Samping sini berarti ya lambda min 1, sini min 6, sini 0. Di sini lambda plus 2, sini 8, sini min 2 sama dengan 0. Gua kesampingin aja deh ya. Ini tuh gue mau pakai baris yang ini, yang ke bawah ini, kolom yang pertama. Berarti lambda kurang 5 dikali lambda min 1, 0, lambda plus 2 sama 8. Karena itu 0, terus ini min 1, yang harusnya plus jadi min kan. Terus kita tulis di sini ada min 6, ini lambda min 1, terus sini 8, sini 2. Kita operasikan. Oh ya, ini sama dengan 0, sama dengan 0. Kita operasikan jadi lambda min 5 lambda kuadrat plus 3 lambda plus 2 minus 2 lambda plus 46 sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Jadinya lambda pangkat 3 min 2 lambda kuadrat min 15 lambda plus 36 sama dengan 0. Kita bisa sederhanain jadi lambda kurang 3 kuadrat, jadi lambda dikali lambda plus 4 sama dengan 0. Sini kita dapat eigenvalues yang pertama itu 3, dan eigen yang kedua itu, nilai eigen yang kedua adalah min 4. Oke, yang B kita diminta basis dari eigenspeciesnya kan. Sama kayak tadi juga, tinggal dimasukin eigennya gitu deh. Untuk nilai eigen sama dengan 3, kita masukin aja ke matriks yang tadi. Berarti di sini ada min 2, 0, min 1. Ini min 6, 4, 0. Ini min 2, 8, 5. Pakai operasi baris dasar. Jadi itu ini 100, 010, min 5, 2, 0. Nah, karena si x3 nya nggak ada ya, kita misalin t, berarti x2 nya itu sama dengan min 2t, x1 nya 5t. Berarti kita bisa simpulin basis yang pertama itu sama dengan 5, ini min 5, min 2, dan 1. Oke. Untuk lambda sama dengan min 4. Kita masukin lambdanya min 4, berarti kita dapat min 901, min 6, min 3, 0, min 2, 8, min 2. Kita operasiin pakai operasi baris dasar, itu hasilnya jadi 100, 010 sama 2 min 8 per 3 sama 0. Sama kita misalin x3 sama dengan t,
berarti X2 sama dengan 8 per 3 T. Berarti X1 nya min 2 T. Ini tuh maksudnya tuh jadi gini ya guys, kayak ini tuh sama dengan 0 semua, jadi karena X3 sama dengan T, berarti kan X2 plus 8 per 3 X3 sama dengan 0 gitu kan. Terus X2 plus 8 per 3 T sama dengan 0, berarti X2 nya itu tinggal min 8 per 3 T. Nah kan ini sama gitu kan guys. Terus kalau misalnya mau didetailin tuh kayak gini, basisnya tuh X1, X2, X3 gitu kan. Terus kita kan ini nih, X1 kan tadi hasilnya min 2T kan. Di sini gue tulis min 2T deh. Min 2T, terus yang X2 nya itu 8 per 3 T. Terus sama T gitu kan. Nah ini tuh sama dengan T dikeluarin gitu kan, bisa 2, 8 per 3 sama 1. Nah si ini itu adalah basisnya gitu. Berarti oh ya, sorry. Jadi dari ini itu kita bisa dapat polinomnya. Polinomnya itu tinggal di gini nih. Karena tadi gue bilang ini konstanta, ini cof x, dan yang ini tuh cof x kuadrat. Nah berarti polinom yang pertama itu 5 min 2x plus x kuadrat. Nah untuk yang bawah berarti basisnya itu min 2 plus min 2 plus 8 per 3 x plus x kuadrat. Nah ini deh hasilnya. Oke, thank you buat udah nyimak. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih semuanya.